Yo, rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya ya. Stingis. Yo semuanya, rekan-rekan kembali lagi bersama saya ya. Di sini ada perbedaan ya. Ada perbedaan ya, yang dimana kali ini saya akan menganalisa market cryptocurrency ya. Market crypto akan saya analisa. Ada apakah di market crypto, apakah ada setup ya. Semoga ada setup, dan setupnya akan saya berikan untuk rekan-rekan semuanya pencinta crypto ya. Ini saya sudah buka Binance ya, ya. Nah, kalau di forex kita kalau mau lihat news, ada news ya, mungkin kita buka forex factory ya. Forex Factory untuk melihat kalender ya, atau news ada news apa di market ini, market A, B, C ya. Tetapi untuk kripto ya, di sini saya melihat di yang namanya website Coin Market Call ya. Di Coin Market Call ini kita bisa melihat news daripada koin. Nah, di sini tanggal 17 ya. Ada news apa sih tanggal 17 hari Sabtu? Ada news apa? Ini lagi trending, ada Cardano 16 kemarin, sekarang 17. Belum ada news untuk tanggal 17 ya. 16 September, 15 September ya. 15 September, 14 September mundur, artinya tidak ada news untuk tanggal 17 ya. Adanya news lagi besok tanggal 18, Puli, terus Metaverse, Meva, Ehip ya, bisa dilihat ya news-newsnya ini. Nah, cuman di sini ada yang lagi trending nih. Trending signifikan, terus lagi hotnya ya. Koin apa sih itu? Penasaran kan? Saya juga sangat penasaran koin apakah itu. Kita lihat Cardano ada ya. Koin Cardano atau ada ya, ini lagi hotnya, highlights ya. Lagi hot nih koin Cardano. Cardano ada lagi trending, Cardano ada signifikan juga, Cardano ada. Ya udah, sudah saya buka, ada USDT berpetualang. Nah, yang main futures kan bisa main dua arah ya, bisa open buy maupun open sell ya. Nih saya kasih sinyalnya ya, semoga ada mappingnya ya. Kalau nggak ada ya mohon maaf ya. Ini saya sudah buka tampilan trading view yang disediakan oleh Binance ya, langsung Binance.com futures. Ada USDT, tidak original tetapi trading view-nya ya. Tadi sudah coba yang original, saya cuman usam sekali tampilan originalnya ya, saya nggak suka, jadi saya buka tampilan trading view-nya. Kita buka time frame H4 dulu, kita lihat time frame yang lebih besar ya. Betul kayak ini ada. Oke, karena ini ada ya, kasih garis horizontal line. Nanti saya hapus lagi garis horizontal line-nya. Saya di sini akan mapping dulu, tapi tidak akan terlalu jauh mappingnya. Di sini aja sudah cukup. H4 kita turunkan ke H1 biar lebih nampak dan jelas ya.
sini ada resisten. Please lah, tong ngelag gitu kumaha trading view teh. Ada resisten, signifikan resisten yang sejajar dengan support dan signifikan support. Ini SSR ya. Ada setup SSR, lalu di sini ada pergerakan base drop yang memotong area signifikan support ya. Lalu price laju turun dong. Please lah, ngelag lalu price laju turun set. Nah, sekarang di sini ya. Udah, kita balikan lagi ke H4. Pergerakan H4 nih, pergerakan H4. Ini saya hapus. Di sini price laju turun. Just. Ini bener kan ada USDT, soalnya agak beda dengan original tadi ya. Di sini kok bisa turun, kenapa? Oke, di sini price turun, kita jelaskan. Saya kasih tarik garis trend line di sini, tarik sampai belakang. Sampai sini ya. Nah, sudah saya tarik sampai sini. Nah, oke, di sini juga saya tarik garis lagi ya. Di sini saya mapping dulu ya, nih saya jelaskan apa ini apa, ini apa, dan itu apa ya. Ini dan itu apa ya. Di sini ada juga nice setupnya ya. Ini itu apa ya, nanti saya jelaskan. Ini saya coba mapping dulu ya, rekan-rekan semuanya. Di sini turun, ada pergerakan turun drastis. Oke, di sini ada king ya, yang dimana ada harga turun merah, dan sini ada cucuk bawah dan cucuk atas ya. Ini sudah jadi setup. Meskipun nice pokoknya mah ini setupnya ya.
saya tarik dulu rectangle-nya, atau bisa dibilang area supply zone. Kita kecilkan time frame-nya. Di sini yaitu ya, di sini ada SR flip ya. Oke. Di sini ada setup QMTR. Yang di setup QMTR ini ada low, lalu lower low dan low. Dan low pertama, low kedua, low ketiga, lalu low keempat ya. Ini setup QMTR, yang dimana setup QMTR ini low pertama sama baris dengan low yang ketiga dan keempat ya. Lalu setup QMTR ini di break oleh pergerakan drop base drop, yang dimana pergerakan drop base drop ini ialah supply zone, bisa dilihat di sini ya. Nah, price drop membuat keseimbangan dan membuat base lalu drop ngebreak daripada QMTR tadi ya. Dan ini area drop base drop. Sebetulnya area drop base drop ini bisa kita balut dari body bawah sampai atas, pokoknya mah kotak ya, bisa kita balut. Tetapi jika kita balut semuanya, ini kita dapat stop lossnya cukup besar. Nah, kita dapat mengecilkan stop lossnya yaitu dengan daripada ekornya saja. Tapi tak apa kalau mau semuanya juga ya. Nah, di sini bisa ngukur pips tidak ya? Saya masih meraba-raba soalnya sini. Nah, sudah ya. Nah, setelah price turun drop, lalu price di sini membuat drop base drop lagi, dan di sini price membuat R1, R2, R3, yang dimana ini bisa disebut significant resistance ya, significant resistance. Nah, sig resist aja saya singkat. Di sini ada significant resistance ya. Significant resistance itu ada lebih dari dua ya, lebih dari satu lah, lebih dari satu area resisten yang sama baris. Ini ada R1, R2, R3, lalu di break oleh pergerakan fake out. Yang dimaksud fake out itu fake breakout. Jadi price itu dia ngebreak daripada significant resisten, lalu setelah ngebreak dia laju turun. Nah, di sini pasti ramai sekali banyak orang yang melakukan open sell jika menggunakan teknik SNR, karena konsep SNR itu jual di resisten, beli di support ya, seperti itu secara garis besarnya. Tetapi itu hanya garis besarnya saja. Nah, di sini terjadi fake out atau fake breakout. Fake breakout itu ketika price sudah ngebreak area resisten lalu price laju turun meneruskan trennya ya. Ini dinamakan fake breakout. Lalu di sini nah ada lagi juga ya, ada lagi significant resistance ya, significant resistance. Ada R1, R2, R3, lalu price breaks dikit lalu turun, dan di sini price membuat yang namanya R1, R2 lagi, cuma nggak saya kasih shadow karena ini zone fake out ya. Masih banyak zone fake out ya. Lalu price ini membuat fake out lagi ya, fake out lagi R1, R2, R3. Lalu price sampai sini pasti banyak sekali ramai orang open sell, tapi price laju naik mencari liquidity. Nah,
Nah, di sini kenapa price bisa turun yang jadi pertanyaannya. Kenapa price di sini bisa turun ya? Karena price di sini menyentuh area drop base drop, yang dimana area drop base drop ini sangat powerful sekali dikarenakan di belakang drop base drop ini dia nge-break daripada area key MTR ya, key MTR. Ada key MTR dan di sini menjadi king, jadi key MTR king ya. Di sini ada key MTR king yang dimana setup key MTR king ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan open posisi sell ya. Jadi ini zone sell, makanya price ketika mendekati area key MTR king price laju turun, tetapi setup key MTR king ini juga harus melihat daripada price action yang ada di dalamnya. Yang ada di dalamnya itu di sekitaran sesudah terjadinya drop base drop yang nge-break KMTR ya. Di sini ada apa setupnya? Ada setup fake out itu ada resisten lalu nge-break resisten tetapi laju turun lagi, fake breakout, satu fake out, ada fake out lagi, dua, ada tiga fake out. Maka daripada itu ini menjadi fake out akhir. Ini fake out awal, fake out tengah, dan ini fake out akhir. Ketika ada resisten yang sama baris, pasti ramai sekali orang open sell. Tapi kita tidak open sell. Kenapa tidak open sell? Karena di sini ada king, KMTR king, ada KMTR king. Jadi kita open sellnya itu di zone KMTR king ini ya, zone KMTR king. Nah, lalu price turun dan di sini ada news price laju turun. Laju turun ya. Ada news ya. Nah, di sini ada apa lagi? Nah, ini saya tarik garis. Di sini ada SR flip ya. Nampak ya. Di sini ada support S1, S2 lalu di break oleh pergerakan rally base drop. Di sini sebetulnya ada drop base drop, cuman tidak nampak ya, harus kita kerjakan ke time frame yang lebih kecil. Lalu di sini ada SR flip. Ini menjadi SR flip. Kenapa disebut SR flip? Karena resisten dan signifikan support yang sama baris ya. Di sini jadi setup SR flip ya. Lalu di setup SR flip ini ada apa ya? Nah, kita harus teliti ya. Kalau mau mapping harus teliti ya. Kita zoom zone sini ya. Terjadi apa di sini? Nah, bisa dilihat sendiri ya. Di sini ada R1, R2 yang dimana ada dua resisten yang sama baris, lalu ini menjadi fake out. Ada fake out, lalu price turun di sini karena ada pergerakan drop base drop yang nge-break area significant resisten. Nah, ini zone kuat untuk kita open sell. Nah, daripada itu kan ini ada cucuk bawah ya. Nah, sebetulnya bisa kita baut semuanya dari ekor atas sampai ekor bawah. Kita bisa balut, tetapi kita mendapatkan stop loss yang besar. Karena mendapatkan stop loss yang besar, ya kita balut aja dari body sampai ekor atasnya saja sudah, supaya kita dapat menghasilkan stop loss yang kecil ya. Di sini ada fake out, di sini ada fake out. Ini fake outnya, zone fake outnya saya kasih rectangle. Nah, pada body ya, sudah body belum? Anggap saya sudah, meskipun sedikit belum ya. Nah, ini fake out. Di sini ada fake out, lalu price laju turun. Nah, di sini price laju naik. Why? Laju naik. Why? Ya, look to the left, look to the left.
ada apa, look to the left, ada apa. Nah, set, terjawab semua pertanyaan ya. Ini ada drop base rally yang menjadi support S1, S2, S3, S4. Ini menjadi signifikan support. Ini menjadi area signifikan support yang di break oleh pergerakan laju ke bawah dan menjadi fake out. Karena menjadi fake out buy, nah dimana kita open buy-nya di sini ya, ada pergerakan drop base rally. Nah, area drop base rally ini kita gunakan untuk melakukan setup buy jika terjadi fake out. Nah, ini sudah terjadi fake out ya. Sudah terjadi fake out, maka price laju naik. Price laju naik. Nah, price laju naik, tetapi dia belum sampai zone fake out pun dia sudah turun. Dia sudah turun ya, turun. Dia turun. Nah, kalau kita tengok ya, kita zoom lagi, kita teliti lagi. Jadi apa ini resisten? Nah, kita tarik saja garis trend line. Nah, jadi apa? Paham? Ada R1, R2, R3. Di sini sudah menjadi signifikan resisten. Ingat, signifikan resisten ini signifikan support. Ketika terjadi signifikan resisten dan signifikan support, pasti ramai sekali banyak orang yang open buy di area resisten. Di area resisten banyak sekali orang open sell, lalu di area support banyak sekali orang open buy dan menaruh stop lossnya di bawah. Nah, ini jadi fake out. Setelah price break, pasti di sini juga banyak orang yang melakukan open sell jika trading futures ya, futures trading dua arah. Tetapi price laju naik. Sebab apa? Sebab ini sudah menjadi fake out. Fake breakout. Fake breakout itu yang nge-break daripada area resisten dan area support. Dia mencari liquidity ya, dia mencari liquidity. Dan laju price naik ketika ada area ya, area untuk dia kembali pullback. Ini ada support, dan di belakang sini ada drop base rally. Nah, inilah area pullbacknya. Nah, di sini untuk ada USDT kondisinya juga sama ya. Price laju naik, lalu belum sampai zone fake out yang sebelumnya ini ya, zone fake out ini, zone fake out yang dimana ada R1, R2, lalu fake out ya, lalu price laju turun. Nah, price turun, dia membuat signifikan support dan fake out lagi, price laju naik ya. Price laju naik, belum sampai fake out tapi price sudah turun. Nah, tengok di sini ada R1, R2, R3 ya. Ingat, harus hati-hati ketika ada 2 dan 3 resisten yang sama baris ya. Jangan langsung open sell ketika mendekati area resisten ini, jangan. Sebab apa? Kita melihat di histori sebelumnya. Di sini ada fake out ya, fake breakout ya, lalu setelah price membreak area resisten, lalu price laju turun. Nah, zone fake out ini kita bisa gunakan untuk melakukan open sell. Kenapa? Ya, karena di sini ada signifikan support yang di drop oleh pergerakan drop base drop, dan ada juga fake out, makanya setupnya lengkap. Nah, untuk kondisi sekarang posisinya ya, jika ditengok turunkan ke time frame M15, untuk ada USDT belum ada sinyal untuk open posisi sell, tetapi kita bisa manfaatkan range yang cukup lumayan besar ini ya, meskipun nggak besar, masih kecil, kita bisa melakukan open posisi buy. No, yang main Indodex yang cuma di satu arah, silahkan ada USDT open buy. Lalu take profit di mana? Take profit di sini ya, di 048
Setelah masuk 048455, nah silahkan untuk yang di intraday kan nggak bisa main, TP aja. Nah untuk yang di Binance Future silahkan open sell, lalu taruh stop loss di sini di 048761 itu untuk area stop lossnya untuk yang main futures ya di Binance. Dan zone sebelum 048741 itu zone kita untuk melakukan sell zone. Jadi ini saya tandai sebagai sell zone. Sell zone. Nah, ini sell zone. Di mana letak TP? Nah, letak TP kita tengok history ini, dia price laju turun sampai bawah. Nah, letak TP. Nah, karena di sini ada rally, base rally, lalu price laju turun, lalu price laju naik. Nah, rally base rally ini sudah tidak fresh. Kenapa tidak fresh? Karena sudah tersentuh oleh pergerakan sebelumnya. Karena sudah tidak fresh, kita bisa take profit di sini. Ya, di sini kita bisa take profit di area ini. Kenapa kita bisa take profit di area 046488 untuk yang main futures? Look to the left, selalu look to the left. Ini kalau saya tarik garis, nah ini panjang sekali ya historinya. Di sini ada significant support yang sama baris. Ini sudah jadi KMTR. Significant support, lalu low dan significant support, lalu ada drop, base drop, dan ini ada rally, base drop. Ini zone kuat untuk kita melakukan take profit, dan zone drop, base drop ini sejajar dengan KMTR, sejajar dengan rally base drop ya. Ini ada area rally base drop, ada area rally base drop. Saya zoom dulu biar nampak ya, takutnya tak nampak jadi rekan-rekan bingung ya. Ini area rally base drop yang diberi oleh pergerakan rally base rally. Nah, area rally base rally ini kita manfaatkan untuk take profit. Nah, silahkan capture ya, silahkan capture nih ya mapping saya, terjadikah tidakkah ya. Nah, mungkin sekian saja analisa dari saya mengenai market crypto ada USDT ya. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan yang suka main crypto. Ingat, jangan pernah sesekali ya, saran saya jangan pernah sesekali mengikuti signal open buy, open sell, open buy, open sell, open buy, dan open sell ya, karena tidak setiap hari dan setiap waktu, setiap menit kita dapat melakukan open buy dan juga open sell ya. Enggak setiap saat dan enggak setiap waktu ya. Saya sendiri saja kalau main forex ya, daripada Senin sampai dengan Jumat itu bisa kehitung untuk open posisinya ya. Enggak hari Senin harus ada selalu melakukan open posisi, atau hari Selasa harus ada, enggak. Tapi kita mapping dulu ada market apa nih ya, kita mapping semua marketnya, mappingnya seperti ini ya. Kita mapping coret-coret membuat mapping. Setelah kita mapping ketemu setup ya, kita open sesuai setup. Jadi kita tidak mengikuti market, tapi kita menunggu market. Ketika market masuk ke sell zone maupun buy zone, kita barulah open posisi ya. Jadi jangan sekali saran saya mengikuti sinyal-sinyal tuh yang ada di Telegram banyak. Wah, sekarang open sell XAUUSD, wah sekarang open buy untuk BTC USD. Jangan, sayang uang ya, sayang uang. Kita harus bisa menganalisa sendiri, karena kuncinya selamat main trading itu kita sabar dan tetap menunggu. Mungkin sekian dari saya, terima kasih, salam profit.